Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari slide pembelajaran komputer forensik pertemuan 1 sampai dengan 10. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Michael Reva. Saya Muhammad Alvin Sidin. Saya Ismail Jabal Haq. Saya Maulana Adi Nugroho. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi 1, yaitu komputer forensik. Forensik pada dasarnya merupakan proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menghadirkan bukti dalam proses peradilan. Dalam konteks TI, forensik komputer berfokus pada identifikasi, pemeliharaan, analisis, dan pemanfaatan bukti digital sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut referensi slide pembelajaran pertemuan 1. Kemudian menurut Nugraha et al. Tahun 2024, digital forensik adalah cabang dari ilmu forensik yang berfokus pada pemulihan, analisis, dan interpretasi data digital yang terdapat pada perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, server, dan perangkat penyimpanan lainnya. Materi kedua yaitu programmer dan ahli komputer forensik. Programmer. Menurut Valian Yoga dan kawan-kawan, pada tahun 2024, pemrograman adalah proses perancangan, pembuatan, dan pemeliharaan instruksi komputer atau kode untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya, 1. Bekerja melawan diri sendiri. Yang kedua, mencoba memperbaiki permasalahan yang kita buat sendiri. Nah, materi kedua yaitu ahli komputer forensik. Yang pertama, bekerja menyelesaikan kejahatan komputer. Yang kedua, melawan seorang programmer. Ahli komputer forensik yaitu contoh kasus dari jurnal Muhammad Yusuf, Alpi Sahrim, dan Budi Yusuf pada tahun 2024 mengevaluasi protokol pengumpulan bukti forensik untuk meningkatkan kualitas bukti dan akurasi identifikasi pelaku pemerkosaan. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Alfi. Nah, ada beberapa keahlian yang dibutuhkan oleh komputer forensik. Yang pertama itu ada perusahaan menyewa ahli komputer forensik untuk menentukan bukti yang berkaitan dengan pelecehan seksual, penipuan, pencurian rahasia, dagang, dan informasi rahasia internal lainnya. Selanjutnya ada petugas penegak hukum sering memerlukan bantuan dalam persiapan penggeledahan dan penyitaan perangkat komputer. Lalu juga ada perorangan kadang menyewa ahli komputer forensik untuk mendukung klaim pemutusan kerja, pelecehan seksual, atau kriminalisasi umur. Dikriminasi umur. Lalu ada ahli komputer forensik merupakan suatu bidang pekerjaan yang akan banyak dibutuhkan. Lalu juga ada ahli komputer forensik merupakan area kerja reaktif baru dan akan berkembang. Ada juga ahli komputer forensik dibutuhkan kalian khusus pengalaman dan jam terbang. Ketiga ada kejahatan komputer atau cybercrime. Kejahatan komputer berupa white collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki intelektual untuk mencuri identitas, untuk menyamar menjadi seseorang supaya memperoleh akses ke rekening bank, atau untuk meminta jasa mahal atas nama mereka. Lalu ada cyberquatting. Orang membayar sejumlah kecil uang pendaftaran dan kemudian menawarkan untuk menjual kembali nama domain dengan sejumlah besar uang. Lalu ada cyberstalking, penggunaan internet, email, dan chatroom untuk mengganggu seseorang. Lalu juga ada cyber smearing, penyebaran informasi yang disalahgunakan untuk merusak reputasi seseorang atau perusahaan. Lalu juga ada pembajakan, mendapatkan musik gratis, video, dan perangkat lunak tanpa membayar royalti kepada pengarang dan artis.
selanjutnya oleh Jabal. Baik, masuk ke materi keempat, keterkaitan forensik TI dengan hukum Indonesia. Pengertian dan unsur hukum. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Satu, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Dua, dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Tiga, berisi perintah dan larangan. Empat, bersifat memaksa. Lima, terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Kategori hukum. Hukum menurut isinya. Hukum privat atau hukum sipil. Hukum yang mengatur hubungan atau kepentingan antara perseorangan. Hukum publik atau hukum negara. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat perlengkapan negara atau perseorangan warga negara. Masih lanjutan materi tadi, hukum menurut cara mempertahankannya. Hukum material, hukum yang berisi peraturan berupa perintah dan larangan. Hukum formal, hukum proses atau hukum acara, hukum yang membuat peraturan tentang cara melaksanakan mempertahankan hukum material, yaitu cara-cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan hingga putusan hakim. Forensik TI dikategorikan sebagai bagian dari hukum acara pidana karena memuat tentang cara-cara atau prosedur pembuktian terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan di bidang TI agar dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Masuk ke materi kelima, yaitu metode komputer forensik dan tip komputer forensik. Pemodelan komputer forensik dan kriteria. Ada manusia, peralatan, dan aturan. Di antaranya manusia, komputer forensik examiner, komputer investigator, digital evidence collection specialist, peralatan, ada peralatan perangkat lunak, perangkat keras, media penyimpanan. Di aturan ada aturan dalam mengali, aturan mendapatkan, aturan menganalisa, aturan penyajian laporan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Maulana Adi. Baik, selanjutnya ada standar metodologi komputer forensik. Cakupan standar metodologi. Ada pendefinisian, prinsip, proses dan metode, hasil, serta bahasa. Standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor, yaitu ada identitas subjek, memperbaiki komputer, mengungkapkan jalur komunikasi, permintaan investigasi, serta pengumpulan digital evidence lainnya. Lalu ada penanganan insiden forensik dan freezing the skin. Menurut Scott Grace, Computer Incident Response and Computer Forensic Overview, ada yang pertama ada amankan lingkungan, lalu shutdown komputer, label barang bukti, dokumentasi barang bukti, transportasi barang bukti, serta dokumentasi rangkaian penyimpanan. 10. Hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian, yaitu merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Lalu ada sumber hukum pembuktian. Yang pertama ada Undang-Undang UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang kedua ada doktrin atau ajaran. Yang ketiga ada jurisprudensi. Selanjutnya ada alat bukti. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sistem pembuktian. Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penggunaan alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan, dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.